Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari movie Tokusho Sentai Deka Ranger yang berjudul Tokusho Sentai Deka Ranger 20 Fireball Booster. Movie ini menceritakan kembalinya tim Deka Ranger yang harus memecahkan kasus bom yang meneror kota. Dan kali ini Deka Red pun harus menggunakan form terbarunya untuk menghabisi alien yang menjadi penyebab beberapa ledakan. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Ketika para Deka Ranger mendapatkan libur, di sebuah restoran tampak Sen dan Yumeko tengah makan siang bersama. Tak diduga hari itu ternyata bertepatan dengan 20 tahun para Deka Ranger bumi berkumpul. Namun di sini Yumeko masih tak mengerti mengapa Ten harus pindah tugas padahal ia baru saja bergabung. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba sebuah ledakan terlihat di tengah kota. Seketika itu juga Sen dan Yumeko pergi ke sana untuk memeriksanya. Sesampainya di TKP, mereka mendapati tempat itu sudah hancur dan beberapa korban telah dievakuasi. Di sana mereka menemukan anak alien yang tertimbun puing-puing bangunan. Setelah diselamatkan, anak alien itu tiba-tiba menunjuk seorang wanita yang berada di atas sebuah gedung sebagai pelakunya. Seketika itu juga Sen memberitahu markas pusat sehingga Dogi Kruger memerintahkan tim Deka Ranger untuk pergi membantu Sen dan Yumeko. Setelah mereka berubah dan berhasil menghadangnya, sayangnya wanita yang ternyata alien itu menggunakan bahasa yang tak mereka mengerti. Seketika itu juga wanita itu pun menyerang dan membuat para Deka Ranger terpojok. Saat ia akan kabur, Deka Red berarmor pun muncul menghadangnya. Dan ternyata form itu bernama Deka Red Premier Mode. Tak diduga form itu ternyata juga memiliki kecepatan yang luar biasa sehingga alien itu bisa dibuat terpojok. Saat mereka lengah, sayangnya wanita itu berhasil kabur setelah menyerang mereka. Hal itu pun sontak membuat Deka Blue marah kepada Deka Red yang tak mau mengikuti ajakannya untuk menyerang secara bersamaan. Namun tak disangka ternyata Deka Red itu bukanlah Ban-Ban melainkan Edogawa Rui yang merupakan anak didiknya. Di sana Ban yang asli tiba-tiba muncul dan berkata bahwa ia sengaja mengajaknya ke bumi untuk mengatasi kasus yang melibatkan wanita alien itu. Saat mereka akan kembali ke markas, Jasmine atau Marika tak sengaja menemukan tusuk sanggul milik wanita alien itu sebelumnya. Setelah 20 tahun ternyata Deka Best juga mengalami sedikit perubahan. Di perjalanan, Ban bercerita bahwa kedatangannya ternyata adalah untuk menyelidiki objek tak dikenal yang jatuh ke bumi baru-baru ini. Karena sebelumnya di planet bernama Cima, pasukan SPD yang dipimpin oleh Rui berhasil menyingkirkan Tarewarane dan organisasi pengedar obat-obatan terlarang. Namun sebelum pemimpin mereka tewas, ia berkata bahwa rencana besarnya akan tetap berjalan meski ia telah tewas sekalipun. Terlebih lagi salah satu dari anak buah Tarewarane itu ternyata berhasil kabur dari mereka. Karena alasan itu juga Ban pun mengajak Rui ke bumi untuk menyelidiki apakah objek tak dikenal itu berkaitan dengan kasus yang mereka tangani sebelumnya. Dan alasan mengapa Ban memberi lisensi pada Rui yaitu karena ia merasa perlu membina generasi baru sebagai penerusnya. Tak lama kemudian rapat pun dimulai. Di sana semua anggota Deka Ranger berkumpul untuk mengevaluasi temuan mereka sebelumnya. Di beberapa temuan akhirnya diketahui bahwa wanita misterius itu ternyata bernama Rainjo. Walau tak memiliki catatan kriminal, namun wanita itu diduga merupakan istri dari Tarewarane. Karena itulah mereka menduga wanita itu ke bumi untuk balas dendam atas kematian suaminya yang dibunuh oleh Deka Ranger. Untuk memperjelas motifnya, Jasmine pun menggunakan kekuatan espernya pada tusuk sanggul wanita itu untuk mencari informasi. Dari penerawangannya, ia melihat seorang anak kecil sedang bermain dengan wanita tua yang diduga adalah ibunya. Namun karena tak cukup yakin, Jasmine pun pergi untuk menyelidikinya secara langsung. Sementara di saat yang sama, Swan mendeteksi adanya palatonium di sekitar lokasi terjadinya ledakan sebelumnya. Di mana palatonium itu ternyata adalah bahan baku pembuat bom yang dikenal juga dengan nama bubuk hitam iblis. Dan ternyata bahan itu pun sudah tersebar di beberapa tempat. Untuk mengantisipasi terjadinya ledakan susulan, Sen dan Tetsu pun pergi untuk mencarinya. Sedangkan dari penyelidikan, Jasmine akhirnya menemukan kabar bahwa anak Raijo hidup dengan damai bersama pembantunya. Namun karena ia merasa masih ada yang janggal, akhirnya Kruger meminta Hoji membantu Jasmine menyelidiki ke planet Cima. Sementara Rui, Yumeko, dan Ban pergi bersama untuk mencari keberadaan Rainjo di zona khusus alien. Sesampainya di sana, Yumeko kembali bertemu dengan bayi alien sebelumnya. Saat ditemui, ia pun mengaku sengaja mengikuti Rainjo untuk membantu para Deka Ranger.
Dan benar saja, tak jauh dari sana akhirnya mereka menemukan keberadaan Rainjo di sebuah onsen atau tempat pemandian air panas. Saat Yumeko berhasil mendekatinya, sayangnya wanita itu pun kabur lagi. Setelah mencarinya, akhirnya Rui menemukannya. Akan tetapi sayangnya Rui harus terkena ledakan saat berusaha mengejar wanita itu. Walau tak mengalami luka yang serius, sayangnya mereka lagi-lagi harus kehilangan jejak wanita itu. Sementara Jasmine dan Hoji akhirnya sampai di planet Cima. Sesampainya mereka di kediaman Tarewarane, terungkap bahwa wanita yang terlihat di vision Jasmine sebelumnya ternyata adalah pembantu rumah tangga yang diminta menjaga anak perempuan Rainjo. Saat mereka ingin menemui anak itu, sayangnya wanita tua itu pun tak mengizinkan mereka masuk ke rumahnya. Dari penyelidikan Rui, Yumeko dan Ban sebelumnya, Swan menduga bom itu digunakan bukanlah untuk membunuh melainkan hal lain. Sementara Yumeko merasa aneh setelah bertemu dengan Rainjo sebelumnya. Namun karena Rui tak mengerti dengan semua itu, ia lantas memutuskan untuk pergi dan berpisah dengan mereka. Akan tetapi di perjalanan tiba-tiba bayi alien pun menemuinya. Sementara di kota Koichi, Sen dan Tetsu menemui seorang alien untuk mencari tahu jejak meteorit yang tertinggal di area ledakan sebelumnya dari sampel yang mereka bawa. Sedangkan Jasmine dan Hoji yang diusir oleh wanita tua sebelumnya akhirnya memilih melakukan investigasi secara kasar, yaitu dengan menyelinap ke dalam secara diam-diam. Dari sampel yang Sen bawa, terungkap bahwa bubuk peledak yang tersebar di kota ternyata juga merupakan jenis bibit narkoba luar angkasa yang dapat tumbuh dengan cepat. Dimana jika mereka tumbuh dan berkecambah, maka suatu saat seluruh bumi akan tertutup dan dipenuhi oleh Nehiruma atau narkoba luar angkasa. Dari sini akhirnya terungkap bahwa ternyata itulah rencana besar yang Tarewarane maksudkan sebelum ia mati. Dimana rencana itu pun diduga diwariskan pada istrinya yang tak lain adalah Rainjo. Sementara dari beberapa ledakan yang terjadi sebelumnya, Swan pun menemukan bahwa kemungkinan ledakan selanjutnya akan terjadi di sebuah gereja. Sedangkan di tempat berbeda, bayi alien sebelumnya menuntun Rui ke gereja yang menjadi target bom selanjutnya itu agar ia segera mengalahkan Rainjo di sana. Sesampainya Rui di hadapan Rainjo, ia sangat terkejut saat Changernya mengatakan bahwa Rainjo tak bersalah. Walau begitu, bayi alien itu tetap meminta Rui untuk segera menghabisi wanita itu sebelum bom selanjutnya kembali diledakkan di sana. Walau ragu dan berat hati, namun akhirnya Rui menembak wanita itu. Sayangnya Yumeko yang tiba-tiba datang langsung pasang badan dan tembakan itu lantas mengenainya. Hal itu sontak membuat Rui merasa bersalah. Namun ternyata Yumeko tak mati karena ia memakai rompi anti peluru sebelumnya. Melihat semua itu, Rainjo pun tertawa dan Rui mengira wanita itu menertawakan mereka. Namun Yumeko yang menyadari keanehan ekspresi itu sejak tadi lantas menjelaskan bahwa ekspresi yang ditunjukkan Rainjo sebenarnya adalah sebaliknya, yaitu kemarahan. Karena hal itulah Yumeko merasa aneh pada Rainjo di pemandian sebelumnya. Yumeko menyadari hal itu karena perasaan, sikap, dan ekspresi yang Rainjo tunjukkan berbanding terbalik dan bertentangan dengan apa yang ia lakukan. Selain itu, ternyata selama ini mereka salah menduga, di mana yang melakukan pengeboman sebenarnya bukanlah Rainjo, karena sebenarnya Rainjo hanya diperalat oleh seseorang yang menyandra putrinya. Hal itu pun telah dibuktikan oleh Hoji dan Jasmine yang akhirnya berhasil menyelamatkan putri Rainjo yang bernama Rakamu yang disekap oleh wanita tua sebelumnya. Dan dalang sebenarnya di balik kasus ini ternyata adalah bayi alien yang ternyata merupakan kaki tangan Tarewarane yang menyamar, yaitu yang bernama Rotomen. Fakta itu pun telah diungkap oleh pembantu yang menyekap Rakamu sebelumnya. Dan ternyata benar saja. Setelah kembali ke wujud semula, Rotomen berkata bahwa semua itu ia lakukan untuk balas dendam pada Rainjo yang ternyata telah mengkhianati Tarewarane dan organisasi sehingga para SPD mencium tindakan kriminal mereka sebelumnya. Dengan menyandra putrinya, Rotomen bisa mengkambing hitamkan Rainjo sebagai pembunuh agar ia ditangkap oleh SPD. Sementara ia menyamar menjadi bayi alien yang juga menjadi korban agar bisa lebih leluasa memantau Rainjo dan menjalankan aksinya. Selain itu, ia juga mengaku telah menjatuhkan meteorit narkoba ke bumi sebagai bagian dari rencana besar Tarewarane. Saat monster itu berusaha kabur, beruntungnya pasukan Deka Ranger berhasil menghadangnya. Sehingga mau tak mau pertarungan di antara mereka pun harus terjadi. Setelah pasukannya dikalahkan, Rotomen yang ketakutan berencana untuk meledakkan bomnya sehingga narkoba luar angkasa itu dapat segera tumbuh. Dengan menekan remote pemantik, akhirnya gereja sebelumnya meledak sehingga benih dari Nehiruma itu mulai tersebar dan tumbuh dengan cepat di tengah kota. Untuk mengatasi hal itu, Deka Machine pun dikerahkan dan seketika itu juga mereka pun membagi tugas. Ternyata sebelumnya Sen juga meminta bantuan pada Dr. Makino yang merupakan seorang alien yang ahli di bidang tanaman. Sen pun meminta wanita itu untuk menemukan virus mematikan untuk pohon raksasa itu.
Menyadari hal itu, Rotomen pun sangat marah sehingga Dekaret pun berhasil dikalahkannya. Saat ia akan dihabisi, beruntungnya Hoji melindunginya menggunakan pedang Deka Master yang ia pinjam. Ban yang juga tak ingin menyerah lantas mengambil pedang itu dan Changer Wi. Dengan begitu, Ban pun bertekad untuk tetap mengabdikan dirinya pada Deka Ranger bahkan hingga ia tua sekalipun. Seketika itu juga ia berubah menjadi Premier Deka Metal. Dan dengan bantuan Swan yang memberikan vektor virus sebelumnya, akhirnya tumbuhan raksasa itu berhasil dikalahkan. Sementara Ban juga melanjutkan pertarungannya dengan Rotomen. Setelah berhasil memojokkannya, Ban pun mulai mengadili alien itu. Setelah dinyatakan bersalah, Ban pun menggunakan serangan pamungkasnya hingga Rotomen juga berhasil dikalahkan. Setelah kasusnya berakhir, Rainjo dan Rakaku berterima kasih pada mereka dan lantas kembali ke planet Cima. Sementara Ban juga berterima kasih pada Hoji, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.